Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Zara melakukan sesi tanya jawab tentang makanan yang halal dan yang haram serta perbedaan sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang pertama, apakah makanan cukup halal saja menurut Zara? Menurut Zara, tidak cukup halal saja. Karena selain halal, makanan kita juga harus thayyib atau baik untuk kesehatan tubuh kita. Walaupun makanannya halal, tetapi jika tidak thayyib, maka kita tidak boleh mengkonsumsinya karena dapat membahayakan tubuh kita. Sebutkan dan jelaskan surat Al-Quran yang menyatakan tentang makanan halal dan haram bagi kaum muslimin. Topik tentang makanan yang halal dan yang haram untuk dikonsumsi dijelaskan di surah Al-Baqarah ayat 172 ke 173. Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa kita kaum muslim harus memakan makanan yang halal dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, serta tidak boleh memakan makanan yang haram seperti daging babi, bangkai, darah, dan daging binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apakah menurut Zara kita diperbolehkan untuk memakan makanan haram jika pada saat tersebut tidak ada makanan halal yang tersedia? Dalam kondisi darurat, kita diperkenankan untuk memakan apapun demi bertahan hidup, dengan syarat tidak berlebihan dan hanya untuk mempertahankan hidup. Seperti dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Sesungguhnya, Dia Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Baik sekali, Zara. Berikutnya, mengapa kita harus menghormati orang lain yang beragama non-Islam atau biasa kita menyebutnya non-Muslim, termasuk pilihan makanan mereka? Sikap menghargai perbedaan orang lain, apapun agama mereka, sesuai dengan surah Al-Kafirun ayat 6 yang menyatakan bahwa untukmu agamamu, untukku agamaku. Sikap ini diwujudkan antara lain dalam menghargai perbedaan halal dan haram. Sebagai muslim yang baik, kita wajib menghargai pilihan makanan mereka, karena haram bagi kita tetapi tidak haram bagi mereka. Alhamdulillah. Sekarang menurut Zara, mengapa Allah menciptakan kita manusia berbeda-beda ya? Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 13 bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia berbeda-beda agar kita bisa saling kenal mengenal dan terus saling melengkapi dan tolong-menolong. Nah, ini pertanyaan terakhir. Kita kan sering liburan ke Bali. Bayangkan kalau ketika kita berkunjung ke Bali, apakah menurut Zara kita boleh makan di restoran atau warung yang penjualnya seorang non-Muslim? Boleh, asalkan makanan yang kita makan halal dan thayyib, seperti ikan bakar dan buah-buahan. Selain itu, kita juga harus pastikan bahwa makanan yang halal dan thayyib kita sudah pastikan tidak dimasak bercampur dengan makanan yang haram, misalnya menggunakan wajan terpisah. Jika tidak yakin tentang kehalalan makanan tersebut, maka kita bisa mencari restoran yang sudah berlogo halal dari MUI. Logo halal memastikan bahwa makanan yang disiapkan dan disajikan sesuai dengan kriteria penyiapan makanan yang halal sesuai dengan kaidah agama Islam. Alhamdulillah.
Terima kasih Zara. Sama-sama. Alhamdulillah teman-teman. Semoga informasi yang Zara sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.